duduk. Mari teman-teman, kita mulai saja ya diskusi ini. Semua yang ada di meja ini adalah zat yang terdiri dari sejumlah materi yang sangat spesifik sifatnya. Misalnya, air, minyak, gula, dan garam. Kalau begitu, semua yang menempati ruang ini dapat disebut dengan materi. Iya, juga yang memiliki massa. Jadi, materi adalah sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Kita juga tahu bahwa ilmu kimia dalam penyelidikannya selalu mempelajari tentang sifat-sifat dan perubahan-perubahan dari materi. Wah, adik-adik Mbak ini pada pintar ya? Bukan, Mbak, kami hanya mencoba mengulang lagi tentang pelajaran kimia tadi. Mengenai apa? Itu Mbak, mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Oh, itu. Selamat belajar ya. Mbak mau kuliah dulu. Ya Iya, Mbak, Mbak. Dah. Dah. Ayo, kita teruskan. Baiklah, sekarang kita lihat klasifikasi materi. Menurut kamu apa, Ti? Zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Contoh zat tunggal adalah besi, belerang, gula, dan garam. Karena zat ini hanya terdiri dari satu macam zat. Besi terdiri dari atom-atom besi. Gula terdiri dari molekul-molekul gula. Sedangkan air garam, air kopi, dan air keruh adalah campuran, karena terdiri dari dua macam zat atau lebih. Sekarang, kita akan membahas zat tunggal. Ayo, siapa yang mau? Kamu saja, An. Tadi kan saya sudah membahas tentang zat. Baiklah, sekarang kita akan melihat zat tunggal. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Sekarang kita akan pelajari lagi apa yang disebut dengan unsur. Yang pakai percobaan itu kan? Iya, ingat kan percobaan tentang elektrolisis air? Sekarang, coba kita ingat kembali. Air adalah senyawa. Kalau air yang sudah diberi asam sulfat sedikit dimasukkan ke dalam alat elektrolisis dan dialiri arus listrik dari sebuah aki atau baterai, terjadilah gelembung-gelembung gas. Pada elektroda positif terbentuk gas oksigen. Pada elektroda negatif terbentuk gas hidrogen. Kedua gas yang terjadi itu adalah hasil penguraian air oleh arus listrik. Jadi, air sebagai senyawa dapat diuraikan menjadi dua jenis gas, yaitu gas oksigen dan gas hidrogen. Ternyata kedua gas tersebut tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Zat yang demikian disebut unsur. Kalau begitu, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan atau disederhanakan menjadi zat yang lain dengan cara kimia. Iya, ternyata kamu pintar untuk mengambil kesimpulan. Kamu bisa saja. Oh ya, untuk contoh yang lainnya apa? Contoh unsur yang lain adalah besi, belerang, dan aluminium. An, dalam ilmu kimia, ada 106 unsur yang sudah dikenal. Tapi, 15 unsur diantaranya merupakan unsur buatan
yang dibuat dalam laboratorium, sedangkan unsur lainnya terdapat di alam. Kesemua unsur ini menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Sifat-sifat unsur logam ialah mengkilap, penghantar listrik yang baik, dan penghantar panas yang baik, serta dapat ditempa dan dapat ditarik menjadi kawat. Contoh unsur logam adalah besi, emas, platina, perak, dan lain-lain. Sebaliknya, sifat unsur non-logam yaitu tidak mengkilat, penghantar listrik yang buruk, penghantar panas yang buruk, tidak dapat ditempa dan dijadikan kawat. Contohnya adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, klor, belerang, dan karbon. Saya sudah selesai ya. Sekarang giliran kamu, Mia, untuk menerangkan kembali tentang senyawa, ya? Iya, tapi kita coba melakukan percobaan dulu ya. Iya. Beres lah. Ayo kita ke dapur. Ayo. Sekarang, gula kita panaskan. Gula akan melebur dan berubah menjadi coklat yang lama-kelamaan menjadi hitam. Zat yang berwarna hitam ini adalah karbon. Selain itu, timbullah uap yang bila didinginkan akan berubah menjadi air. Dengan demikian, karena pemanasan gula dapat diuraikan menjadi karbon dan air. Air sendiri dengan arus listrik dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Gula yang merupakan zat tunggal itu dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Zat yang demikian disebut senyawa. Wah, ternyata pintar juga teman kita satu ini. Kamu bisa saja. Saya teruskan apa tidak nih? Terus aja. Kita ke depan lagi yuk. Kan percobaannya sudah selesai. Ayo. Senyawa banyak sekali jumlahnya, bahkan tidak terhitung. Beberapa di antaranya adalah garam dapur, air, gula, trusi atau CuSO4. Tadi telah kita ketahui bahwa air dielektrolisis akan menghasilkan hidrogen dan oksigen. Hidrogen adalah unsur, oksigen adalah unsur. Unsur-unsur yang bergabung dengan perbandingan massa tertentu menghasilkan senyawa. Sekarang, kita sudah tahu apa yang disebut dengan unsur dan senyawa. Bagaimana dengan campuran? Kita bahas aja sama-sama, setuju kan? Setuju saja. Boleh. Bila kita mengamati pasir, walaupun tidak dengan kaca pembesar, akan terlihat bahwa pasir terdiri dari berbagai zat yang berbeda. Nah, pasir adalah suatu campuran. Begitu juga bila kita melihat campuran arang dengan kamfer, di mana arang dan kamfer dapat kita bedakan. Kalau begitu, campuran terbentuk dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat asalnya. Suatu campuran dapat segera dikenali karena heterogen. Tapi Ada juga campuran yang homogen. Ayo, siapa yang tahu? makanya kamu sih jangan asal memotong orang berbicara. Saya kira kamu lupa. Biar kamu yakin, saya teruskan ya.
Tapi kita mengadakan percobaan lagi. Boleh. Tolong sendoknya, Mia. Gula kita larutkan dalam air. Terjadilah larutan gula. Bila larutan gula dicicipi, akan terasa manis. Tapi kita tak dapat melihat ada gula dalam larutan ini. Larutan gula ini merupakan campuran yang homogen. Jadi, larutan adalah campuran yang homogen. Kalau begitu, kita sudah selesai ya belajarnya. Hus, tunggu dulu. Cara memisahkan campuran kan belum. Oh iya. Kesimpulan yang tadi juga belum. Oh iya. Kalau begitu, saya saja ya yang menyimpulkan. Silahkan, Bu. Ah, kamu. Dari pembahasan kita tadi, bahwa materi dapat dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Paham kan? Iya. Oh iya, ada satu lagi, yaitu mengenai campuran. Kan ada dua campuran, heterogen dan homogen. Campuran yang homogen disebut larutan. Kita istirahat dulu yuk. Ayo. Sebentar ya. Nggak usah repot-repot lo ya. Ah, enggak, bisa Kalau aja. bisa keluarin aja semua. Diminum dulu. Makasih ya. Kita lanjutkan yuk. Ayo. Seperti kita ketahui bahwa zat ada yang berupa campuran. Sekarang akan kita lihat bagaimana cara memisahkan campuran tersebut. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk memisahkan campuran, yaitu dengan penyaringan, kristalisasi, sublimasi, destilasi, dan kromatografi. Bagaimana kalau kita mengulang kembali tentang percobaan tersebut? Tetapi kita harus ke laboratorium. Sekarang kita lihat proses penyaringan. Garam kotor dilarutkan, kemudian disaring. Untuk memperoleh kristal garam yang bersih, maka larutan garam yang bersih diuapkan. Akhirnya kita peroleh kristal garam dapur yang bersih.
Proses ini disebut proses kristalisasi. Perhatikan campuran kamper dan arang. Campuran ini dapat kita pisahkan dengan proses sublimasi. Dengan demikian, kita dapat memperoleh kamper yang air dari larutan KMnO4 yang berwarna ungu. Pemanasan menyebabkan air menguap, kemudian uap air mengalami pendinginan selama melewati kondensator dan akhirnya menjadi air lagi. Kita akhirnya memperoleh air yang bening dan bersih. Proses pemisahan seperti ini campuran, yaitu dengan cara kromatografi. Perhatikan tinta ini, warnanya hitam. Tapi sebenarnya warna hitam ini terdiri dari beberapa warna. Untuk mengetahui jenis warna yang terdapat dalam tinta ini, kita dapat memisahkan warna-warna tersebut
dengan kromatografi. Sekarang kita dapat mengetahui warna-warna yang terdapat dalam tinta hitam, yaitu kuning dan biru. Kita telah mengulang cara-cara pemisahan campuran. Nia, coba kamu sebutkan kembali. Pertama, dengan proses penyaringan. Kedua, kristalisasi. Ketiga, sublimasi. Keempat, destilasi. Dan kelima, kromatografi. Selain itu, kita juga harus tahu prinsip-prinsip pemisahan campuran. Menurut kamu apaan? Begini ya, penyaringan dapat dilakukan untuk memisahkan campuran, di mana salah satu komponen campuran dapat melewati kertas saring, sedangkan yang lainnya tidak. Sedangkan kristalisasi dapat dilakukan untuk memisahkan larutan yang terdapat di dalam air. Nah, kalau sublimasi dilakukan untuk memisahkan campuran yang berdasarkan perbedaan titik lebur. Kalau destilasi dilakukan untuk memisahkan larutan-larutan yang mempunyai perbedaan titik didih. Dan yang terakhir adalah kromatografi. Ini dilakukan untuk memisahkan larutan yang mempunyai perbedaan derajat kelarutan. Sekarang kita sudah selesai membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Kalau begitu, kita pulang yuk. Nanti dulu, kita kan belum membahas perbedaannya. Oh iya, tapi kita lanjutkan di rumah saja ya. Ayolah. Dari pembahasan kita tadi, sekarang kita dapat menyebutkan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, yaitu pertama, senyawa terbentuk oleh proses kimia dan sebagian dibuat di dalam laboratorium. Campuran terbentuk sebagai hasil proses fisik. Kedua, unsur terdiri dari satu zat. Senyawa, komponen zat penyusunnya tertentu. Campuran, komponen zat penyusunnya sembarang. Ketiga, unsur tidak dapat dipisahkan dengan cara kimia. Senyawa dapat dipisahkan dengan cara kimia. Campuran dapat dipisahkan dengan cara fisik. Keempat, unsur pembentukannya oleh alam. Senyawa pembentukannya disertai dengan perubahan suhu atau panas. Campuran pembentukannya tidak disertai dengan perubahan suhu atau panas.